Bapak Ibu-Ibu, Sore. mulai ibadah HBS. Berdoa dulu ya. Bapak di dalam surga, terima kasih kami boleh berkumpul di rumah ini dengan selamat. Sekarang kami akan memulai HBS, Engkau yang sertai dari awal sampai akhir hingga kami dapat berjalan dengan lancar. Apabila ada yang belum sampai, sertai agar sampai dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita nyanyi lagu pertama. Seperti wanita mengurai
terima untuk menerima firman Tuhan. Sebenarnya kita doakan. Pertama, terima kasih yang sudah memberi kami puji-pujian Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua Bapak. Semoga kita mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, bukakan pintu hati Bapak supaya bisa menerima dan menjadi berkat bagi kita semua. Doa yang segera lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Selamat sore, kita bersyukur pada Tuhan di sore hari ini kita kembali sama-sama bisa berkumpul untuk belajar dari firman Tuhan. Dan pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Sakun dan keluarga yang telah membuka rumahnya untuk kita sekalian dapat belajar dari firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan setelah itu nanti kita akan sharing dan nanti akan diawali dari tuan rumah ya, nanti waktu sharing sepatah dua patah kata. Kita akan bersama-sama buka kembali dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-21. 1 Yohanes 4 ayat 10 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 21. Ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Terima kasih Pak Iwan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita melihat dalam ayat-ayat ini sudah jelas ya, sebenarnya tidak perlu diterangkan lebih mungkin dengan secara berlebihan, tapi apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ini merupakan ayat-ayat yang sebenarnya artinya sudah jelas. Misalnya, kalau kita melihat tadi bahwa inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya
sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kemudian, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui, kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, artinya dalam kehidupan kita tidak mudah untuk, mungkin kalau saya katakan, terpesona atau kagum ketika ada mungkin kesaksian saya pernah melihat Tuhan dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi mungkin itu ada benarnya, tapi apa yang firman Tuhan mau katakan di sini? Ketika dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah, maka bagaimana agar dunia ini bisa melihat Tuhan? Dikatakan adalah ketika tubuh Kristus itu saling mengasihi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali orang mengejar kalau saya katakan hanya karunia-karunia, fenomena, melihat Tuhan, melihat hal-hal supranatural dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan kita melihat justru hal-hal yang paling tidak mudah dalam hidup ini adalah ketika tubuh Kristus itu diminta untuk saling mengasihi. Bapak Ibu, kalau kita mau bicara tentang melihat Tuhan, ya, kita mau bersaksi melihat Tuhan atau apapun, mungkin itu lebih mudah. Tetapi bagaimana kalau kita diminta untuk saling mengasihi? Ya, saling mengasihi. Karena apa? Kita kalau dikatakan di dalam Efesus pasal 5, Pak Iwan, Efesus 5 ayat yang ke-22 dan seterusnya. Ini kita sering baca juga, ya. Efesus pasal 5 ayat 22 dan seterusnya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Satu lagi. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ya, kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, digambarkan oleh Paulus hubungan antara suami dan istri. Dikatakan suami kepala istri, istri adalah tubuhnya. Kemudian dikatakan hubungan Kristus dengan jemaat. Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuhnya. Kalau Kristus itu dikatakan kepala, kemudian dia telah naik ke surga, ya. Bagaimana orang bisa melihat Kristus di dalam dunia ini? Bagaimana orang bisa melihat Tuhan di dalam dunia ini? Dikatakan kita sebagai jemaat Tuhan, kita adalah tubuh Kristus. Bagaimana orang melihat Kristus adalah ketika tubuh Kristus itu menampilkan hidup yang saling mengasihi. Ya, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, maka seringkali yang tidak mudah, ya kalau saya katakan dalam hidup ini, itu bukan tentang berbagai macam mungkin karunia, fenomena, supranatural, dan lain sebagainya. Justru kita hidup sehari-hari itu yang seringkali bagaimana kita dituntut untuk saling mengasihi dalam hidup ini. Saling mengasihi bukan hanya kepada yang mungkin baik sama kita. Firman Tuhan katakan juga saling mengasihi kepada orang-orang yang justru mungkin tidak baik dan lain sebagainya.
Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tantangan kita sebagai tubuh Kristus adalah orang tidak melihat Tuhan secara langsung dan kita pun tidak melihat Tuhan secara langsung, tetapi kita sebagai tubuhnya, tubuh Kristus dikatakan orang itu melihat orang Kristen itu ya bagaimana cara hidupnya sehari-hari, bagaimana sikapnya sehari-hari, dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang tidak mudah saya katakan. Ya. Sedikit kesaksian ya Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu ada seorang itu menjual produk yang kesehatan lah ya, produk alami kesehatan. Saya pernah pesan sama dia satu kali karena dia nawari ya, dan berapa waktu lalu tahu-tahu datang ke rumah lagi. Datang pas saya tidak ada. Ya pas saya tidak ada, yang terima istri ya kalau nggak salah. Terus dia bilang sama istri saya, ini tadi masnya pesan 2 ya, pesan 2 padahal saya tidak pesan sama sekali. Nah akhirnya istri karena kenal juga, dibeli, dilunasi, sudah selesai. Nah, terus kemudian saya pulang, kok ada barang ini ya, ternyata ya katanya seperti itu, katanya saya pesan tapi ternyata tidak pesan ya. Kalau barangnya saya kasih tahu mungkin nanti Bapak Ibu akan semakin tahu. Kalau daerah orangnya saya kasih tahu, Bapak Ibu akan semakin tahu lagi ya. Yang jelas bukan GPGH ya, aman ya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya kemarin hari apa itu ya, hari Selasa saya ketemu sama orangnya. Saya ketemu sama orangnya di satu acara, kemudian saya tanya baik-baik, Mas ini kemarin saya tidak pesan loh ya, saya tidak pesan ya. Kemudian dia bilang, saya tidak pernah ke tempat jenengan lagi loh sejak dulu loh. Saya tidak pernah ke tempat jenengan lagi sejak dulu. Oh iya toh, oh iya. Oh mungkin istri saya yang salah ya. Tapi ya tidak apa-apa, saya biarkan Bapak Ibu. Saya pulang, yang saya lakukan adalah cek CCTV ya. CCTV kan tidak bohong. Saya lihat, beneran ada orangnya, helmnya sama, motornya sama ya. Mungkin dia lagi punya ilmu menggandakan tubuh ya, kita nggak tahu. Jadi mungkin itu bukan dia, atau kalau dia, atau bayangannya saja, atau silumannya dan lain sebagainya, nggak tahu ya. Artinya ya sangat disayangkan ya Bapak Ibu, karena Kristen, sama-sama Kristen dan kenal ya. Kalau kita mungkin ditipu sama yang di internet, tidak kenal sama sekali, bukan orang Kristen, santai lah, lebih sakitnya tuh enggak terlalu makdek gitu ya. Tapi kalau sama-sama Kristen, kenal, sudah ketemu lagi, bilangnya enggak, nah ya itu Bapak Ibu terus menjadi contoh bagaimana dalam kehidupan kita seringkali yang disorot terutama hal seperti itu ya. Wah kok wong Kristen kok yang ini, wah kok wong gereja kok yang ini, aktivis gereja seperti ini dan lain sebagainya. Walaupun dalam hidup kita bisa membela diri, ini kan hidup saya sendiri, ngapain orang lain ngurus. Tapi Bapak Ibu mau tidak mau orang itu melihat kepada kita, labelnya ada orang Kristen dan lain sebagainya. Ya itu Bapak Ibu sekalian, ya akhirnya ya sudah dibiarkan saja. Yang penting kedepannya cukup tahu dan tidak akan lagi mengulangi yang sama gitu ya. Tidak kemudian dipanjang-panjangkan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, inilah kasih itu. Bagaimana orang itu melihat kita itu bukan kita karunianya hebat seperti apa, bukan kita pelayanannya hebat seperti apa, suara kita indah seperti apa, permainan musik kita hebat seperti apa. Orang melihat tuh kelakuan sehari-hari saja. Apakah yang kita omongkan itu bisa dipercaya sama orang? Apa yang kita katakan, apakah itu bisa dipegang sama orang atau tidak? Nah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikatakan firman Tuhan, kita tidak pernah melihat Tuhan, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah ada di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Ya itu Bapak Ibu. Maka kita melihat, demikianlah kita ketahui kita tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi tanda sederhana ketika dikatakan apakah kita yakin Tuhan ada di dalam kita. Ya, apakah kita yakin Tuhan ada di dalam kita? Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sebagai sharing juga untuk kita, mungkin bisa Bapak Ibu kita nanti berpendapat satu persatu ya, karena nanti kalau kesaksian mungkin malu dan lain sebagainya, maka sekarang saya tanya saja ya satu persatu. Ya. Pak Iwan ya, jadi contoh ya. Apa yang membuat Pak Iwan yakin bahwa Tuhan ada di dalam Bapak Iwan? Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa anugerah bisa dilihat dari N-nya itu saling mengasihi. Jadi contohnya kalau saya ya, kalau sama orang lain itu ya suka membantu, menolong, penuh rasa kasih gitu. Ya. Seperti itu. Oke, Bu. Kalau Pak Nano? Kalau saya sendiri kadang ada rem-rem tersendiri gitu loh, kalau kita mau melakukan hal yang jahat itu kadang ada yang mengingatkan gitu loh. Jadi misalnya kebiasaan minum, misalnya kan kita mau minum lagi, aduh jangan Minum kopi, Pak. Iya, gitu loh. Jadi ada yang mengingatkan lah itu bahwa ya ada Tuhan di dalam. Jadi Pak Iwan ada rasa mau mengasihi orang lain, Pak Nano ada yang mengingatkan ketika akan berbuat dosa. Desri mungkin? Ya. Terjadi mujizat banyak Tuhan di dalam diri saya gitu. Iya, jadi pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Mbak Opi. Pertanyaannya apa? Santai saja ya, Mbak. Ada nilainya, bukan ujian. Apa yang membuat kita yakin bahwa Tuhan ada dalam kita? Oh ya, ya itulah penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan. Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan. Ya gitu. Iya. Pulang guyu. Ya, soalnya kayak ujian. Iya, ujian benar. Soalnya kayak tes. Iya, ujian. Ujiannya satu-satu ya. Nanti yang uji bunda tadi. Bukuru. Ya. Ada penyertaan Tuhan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Anda Sama seperti Mbak Sria, banyak terjadi kasih Tuhan di dalam hidup saya, penyertaan, perlindungan, pertolongan dan mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saya, baik hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Saya merasakan itu gitu. Iya. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin, terima kasih. Kalau Ibu Dia? Saya juga pertolongan Tuhan selalu. Ya. Kadang tepat pada waktunya. Amin. Ada pertolongan Tuhan yang datang ke kita. Ya. Amin. Ya, terima kasih Mbak Dia. Mbak Eli? Ya sebenarnya banyak juga sama dengan ibu-ibu yang lain di tempat ini. Memang pertolongan Tuhan selalu tepat. Memang kadang kita tapi yang jelas kalau saya untuk selalu beringat bersyukur gitu aja. Setiap hal apa yang saya merasa kok kayak Tuhan nggak menolong saya, tapi terus saya kembali nggak apa-apa, terima kasih Tuhan. Tapi ternyata Tuhan itu ada memang, terus setelah itu dia menjawab dan dia memang benar menolong tepat pada waktunya. Dan Tuhan juga nggak pernah, memang saya sebagai wanita dalam mendidik anak juga saya kadang lemah. Saya kadang juga nggak mempunyai kekuatan, tapi selalu saya minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan itu pasti selalu memberikan kekuatan buat saya, dan saya merasakan itu setiap waktu. Amin. Dan Tuhan nggak pernah membiarkan saya sendiri. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Eli. Jadi sudah ada beberapa di sini ya. Ada niat untuk mengasihi sesama, membantu, kemudian ada
pengingat ketika akan berbuat dosa, ada mujizat Tuhan tiap hari, ada penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan pada waktunya, dan pengingat untuk selalu bersyukur tadi Mbak Eli. Ya, jadi Bapak Ibu, sekarang masih ada beberapa, boleh sama ya? Mbak Eli, Ibu Handoko. Nggak bersama, sama aja. Penyertaan dan pertolongan Tuhan setiap saat bagi kami tadi, keluarga, tadi ya, kadang merasa tidak kuat, merasa khawatir, ya Tuhan selalu ingatkan ya kuasa roh kudusnya, dan daripada itu Tuhan yang selalu berikan kesabaran gitu selalu dalam kehidupan saya pribadi. Semoga pertolongan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak In, Bu Handoko. Omaan ada? Oh iya, sama ya, sama Mbak In. Bunda, mungkin? Kalau yang saya rasakan dengan ada dalam hidup saya, itu Tuhan sudah mengubah hidup saya. Yang tadinya penuh dendam, diubah menjadi bisa mengasihi, bisa mengampuni. Kemudian saya juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan saya. Apa yang dikatakan oleh orang lain itu tidak mungkin itu terjadi pada saya, tapi Tuhan nyatakan itu terjadi pada saya. Dan itu suatu mukjizat yang luar biasa, karena disitulah Tuhan ada di dalam saya. Gitu. Ada kesabaran, ada perubahan dalam hidup yang dilihat ya. Terima kasih Bunda. Pak Ili. Jawabannya udah hampir semua. Kalau menurut saya pribadi, yang paling saya rasakan itu kalau saya itu merasa diselamatkan oleh Tuhan dari kehidupan saya yang dahulu. Saya dari ibarat dari pakaian yang dulu kayak apa, saya sudah sakit-sakitan, saya ibaratnya di sana itu sudah nggak bernafas kok, ada itu ada salib besar di situlah, itulah kemudian saya diselamatkan Tuhan, meskipun ya memang salib yang harus saya pikul itu memang besar sekali, tetapi disitulah Tuhan itu memberikan kekuatan kepada saya. Setiap apa pencobaan ataupun apa, Tuhan itu pasti membela saya. Gitu aja. Terima kasih Ibu Yati. Terima kasih pertolongan dari Tuhan itu banyak sekali. Kalau saya ceritakan banyak sekali ya, seperti kayak dulu teman saya itu rajin ke gereja, terus berhenti sampai lama sekali itu ya Tante. Saya itu berdoa terus udah saya sampai berdoa terus suami saya besok aku mau ke gereja, saya nggak pernah minum. Terus paginya dia gereja sendiri mau terus banyak sekali yang mujizat saya itu. Jadi anak Tuhan itu dari keluarga cuma saya diangkat jadi anak Tuhan. Pun ada saudara yang banyak sekali yang nggak senang gitu, tapi saya selalu mendoakan mereka. Sekarang dia yang menelpon terus sama saya, katanya ingin ketemu, dan saya ketemunya kalau ada perlu, kalau dia ada syukuran apa gitu saya cerita. Banyak sekali, terima kasih, itu banyak sekali yang saya rasakan dari menjadi anak Tuhan. Dari kakak-kakak saya juga, dari 7 bersaudara juga saya sendiri dulunya tidak menyertai gitu ya. Jadi sekarang sudah nggak ada yang, ya ada 1-2 yang itu aja. Terima kasih Mbak Yati kesaksiannya. Bu Bambang, Tante. Ya.
Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Kasihi ya. Saya mau, ini benar kesaksian hari Minggu. Ibu penasihat saya datang tanya, Bapak gimana keadaannya? Kaki saya rodok bengkak sebelah ini. Mata ini sampai rata itu. Nggak tahu saya kenapa, saya bilang dia Tuhan masih menguji saya melalui, ya itu nggak putus-putus kaki saya itu sakit. Tapi itu saya bilang saya nggak makan apa-apa, tapi kenapa kok bisa bengkak itu, ada apa? Saya udah tak kurang sampai Minggu, Senin, Selasa saya udah capek itu. Terus kemarin saya bilang Tuhan maunya apa buat diri saya tanya. Tapi saya masih kepengen menikmati hidup saya masih kepengen melayani, saya masih kepengen berbagi, saya masih kepengen mengasihi saudara, keluarga saya sendiri juga itu terutama. Dan kalau memang Tuhan masih sayang sama saya, tunjukkanlah apa yang harus saya perbuat. Kemarin juga saya ke tempat CI juga tanya gimana Bapak masih sakit, Bang masih sedikit CI bengkak dikit. Nah, kemarin pulang dari CI saya doa lagi sore itu, Tuhan tolonglah Tuhan itu ya, nyatakan kuasa dan kasih-Mu buat saya pribadi. Saya bilang apakah saya harus berobat lagi, saya capek, saya bilang selalu untuk berobat. Saya anak saya yang besar, Mah lagi makan kok nangis, dia kaki Bang, ya ampun kok kayak gitu loh. Saya bilang nggak tahu mau makan apa nggak makan apa. Saya bilang ini tak kasih pepaya mau nggak mau, saya bilang itu ya udah taruh situ. Saya sampai tak liatin apakah ini jalan Tuhan ya. Biasanya memang saya konsumsinya pepaya, tapi kan itu udah lama nggak makan. Saya sambil tak liatin, ya udah ya sini tak ambil. Saya berdoa kalau memang ini pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, mujizat Tuhan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jam 4 sore itu kemarin saya makan dari pagi, saya udah nggak makan itu, nggak makan nasi nggak apa, itu udah saya pasrah gitu ya. Saya makan jam 4, jam 5 saya diam aja sampai maghrib itu. Saya bilang Tuhan kok rasanya langsung kayak gitu dada saya itu kayaknya kok panas gitu. Apa ini, saya bilang gitu ya Tuhan tolong itu. Saya ke atas itu sambil nyanyi puji-pujian saya ke atas. Terus saya telusuri kaki saya gini, saya panjangin gitu. Saya lihat, loh kok kempes, saya bilang apa terus saya tanya pertama Tuhan, loh kok kempes, saya bilang Tuhan, saya bilang itu terima kasih Tuhan udah jawab doa saya. Enggak sampai 1 hari Tuhan jawab, puji Tuhan. Sekarang ini udah kelihatan, kemarin Minggu nggak kelihatan sama sekali. Saya jalan pelan-pelan itu, saya bilang oh ternyata Tuhan mau, jangan minum obat, jangan ngapa-ngapain. Kembali lagi, itu pepaya yang udah saya nggak konsumsi sama sekali itu udah ada 3 bulan lebih lah. Jalan itu Bibi ngasih pepaya itu dia juga nggak niat mau beli, kok kenapa aku harus beli, karena nggak tahu mungkin doanya mama, permohonan mama itu melalui saya itu ke pasar beli pepaya. Nggak banyak, cuma ada kali seperempat itu saya makan. Kalau dibandingkan pepaya kan hanya buah, tapi memang kuasa Tuhan ya masuk ke dalam pepaya itu menyembuhkan saya. Sampai tadi saya dari rumah jam 3.20 saya pelan-pelan jalan sampai di atas. Saya selonjor dari kaki saya bilang Tuhan, saya bilang memang ini kuasa Tuhan, saya mau jalan pelan-pelan. Puji Tuhan sampai di sini, sampai masuk ke rumahnya Om Saun, puji Tuhan saya bisa ketemu sama saudara-saudara sekalian. Saya bilang, aduh Tuhan, kuat nggak nih, kuat nggak? Dan saya sambil itu nyanyi dalam hati, Tuhan, tolong berikan jalan lurus bagi saya bilang saya mau ibadah. Dan tadi saya ingat Mbak ini kita puji Tuhan, aku sampai orang suatu apapun. Terima kasih Kak Ese. Terima kasih kesaksian tolongan Tuhan ya. Amin. Ibu Lydia terakhir. Terima kasih atas waktunya membuktikan bahwa Tuhan ada. Saya rasa sudah dijawab semuanya sama ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang ada di sini. Sebagian besar ibu ya. Karena bagi saya yang simpel aja, alam semesta dan segala isinya yang tidak bisa dibuat oleh manusia, dan itu diciptakan oleh Tuhan. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada, itu aja.
Amin. Ya. Terima kasih dia alam semesta, pertolongan Tuhan, perubahan hidup, perubahan pasangan hidup tadi ya, yang tadinya tidak mau ke gereja sekarang tergerak sendiri mau ke gereja, kesabaran, bersyukur, kemudian penyertaan Tuhan yang tepat pada waktunya, pertolongannya, mujizat Tuhan, diingatkan ketika akan berbuat dosa, saling mengasihi dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa sebenarnya ini yang terakhir di Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat 29. Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi artinya kita sebenarnya tidak perlu mengejar hal-hal yang saya katakan tadi, berbagai macam hal yang saya pengen supranatural, saya pengen bagaimana melihat Tuhan secara langsung dan lain sebagainya. Tiap-tiap hari kita bisa merasakan dan kita tahu dalam hati kita Tuhan itu ada, Tuhan itu selalu menyertai saya, Tuhan itu menolong saya. Itu dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan kita berkomunitas, dalam keluarga, dalam gereja dan lain sebagainya. Bagaimana orang di luar tuh melihat Tuhan ada, salah satunya adalah ketika kita bisa saling mengasihi satu sama yang lain. Maka satu hal yang terberat dalam gereja itu bukan bagaimana untuk membentuk pelayan Tuhan yang luar biasa, pelayan Tuhan yang hebat dan lain sebagainya. Bagaimana kita seringkali mengejar pelayanan supaya hebat dan lain sebagainya. Tapi apakah orang di luar tuh melihat ada kasih di dalam kita bersama-sama bergereja? Ya. Apakah orang itu bisa melihat ada Tuhan Yesus yang diwujudkan kita saling mengasihi? Dan itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dilihat. Ya, jadi bukan kita melihat secara langsung Tuhan itu seperti apa, tapi dalam wujud pertolongan Tuhan sehari-hari dan dalam wujud kita saling mengasihi satu sama yang lain. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat untuk kita sekalian, dan kita akan masuk dalam sesi sharing ya, dan nanti tuan rumah akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Kalau ini sharing ya Bapak Ibu, kalau tadi kan pertanyaan, diskusi ya, bukan ujian ya, pertanyaan, diskusi untuk kita sekalian. Monggo kalau yang mau sharing, bersaksi, habis ini. Pertama kami persilakan kepada tuan rumah. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Dipegang aja enggak apa-apa. Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini bisa melaksanakan video studi di rumah kami. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk kesempatan YPS untuk saksiannya ya. Pas kebetulan pada sebetulnya tanggal kemarin itu termasuk mengenang mama 7 tahun tanggal 15, terus tanggal 20 nya itu ulang tahun mama. Tanggal 15 nya kebetulan sekalian ya udah sambil mau ucapan syukur di rumah kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Yang fotonya mana ya? Yang mama? Oh, di dalam. Kalau ini papa ya, Om? Ini papa ya. Iya.
Terima kasih Om Caun. Ya, kita terus doakan ya Tuhan selalu memberikan kekuatan, penghiburan, berkat-berkatnya ya kepada keluarga Om Caun tempat ini. Selanjutnya Bapak Ibu silakan kami beri kesempatan. Terima kasih buat kesempatan bagus ini. Saya mau bersaksi sedikit ya. Saya kan selama ini saya kecewa sama Tuhan. Malam saya udah bangun jam 3. Saya udah melakukan doa. Tapi sampai saat ini kan belum ada jawaban. Saya benar-benar kecewa sama Tuhan. Tapi di samping itu saya juga bersyukur lah gitu. Karena apa? Berarti melatih saya untuk bersabar gitu. Saya percaya jawaban itu pasti ada, tapi nggak tahu kapan gitu. Itu mungkin kedagingan saya masih kuat gitu loh. Kayak kemarin kayak siapa Om Yes itu ada penipu itu kan, makanya saya langsung semua ke sana itu loh. Itu terus di rumah juga begitu. Ini tiap sore itu saudara-saudara itu agama tetangga bengak-bengok terus gitu loh, kadang nggak bisa tidur, saya juga kadang jengkel itu sebenarnya itu apa sih gitu. Coba kalau orang gereja misalnya kaum kita begitu pakai toa dikerasin gitu, coba mereka bagaimana gitu, kadang begitu saya gitu. Itulah setiap malam jam 3 saya berdoa, Tuhan saya minta pekerjaan Tuhan gitu. Dan proposal udah masuk semua sih, tinggal nunggu aja gitu loh. Kalau mau saya, kalau memang ada di sini ngapain saya mesti ke Bali gitu loh, jauh gitu. Saya udah capek untuk merantau gitu. Ya memang kalau anak di sana sih mungkin nanti bisa kalau dia pulang kayak apa kan bisa. Kalau sana Maret dia mau datang, saya bilang Desember aja pas Natal kita bareng-bareng di sini gitu kan. Sama anak saya, cuman anak saya bilang Maret saja Pak, ya sudah nggak apa-apa. Itu saya pergumulan keras sekali gitu loh, masalah pekerjaan gitu loh. Masalah pekerjaan. Nah kebetulan kemarin juga yang di mana Lolo itu dia bilang katanya Pak, ini belum siap untuk menggambar melukisnya. Oke, saya tembusin ke manajer katanya Pak tunggu Pak, dananya masih belum ada. Oke, seperti itu. Terus yang di Wadas Lintang gitu lagi dia bilang katanya nunggu anaknya dari Korea. Kapan pulang dia dari Korea? Sebelum begitu nanya semua itu. Ya udah tunggu aja Pak. Ya udah semua serba tunggu. Ya mungkin itu rencana Tuhan, saya juga nggak tahu. Itu loh. Ya itulah. Saya cuma bisa mengucap syukur aja, mungkin dikasih kesabaran di sini gitu. Tapi kalau Tuhan berkehendak ya mungkin nanti akhir bulan atau bulan depan bisa berangkat gitu loh, jadi berangkat tuh. Tapi kalau memang Tuhan berkehendak di sini ya mungkin saya nggak mau ke sana. Sekalipun itu di sana tuh uang besar gitu loh. Tapi kalau memang Tuhan berkehendak di sini ngapain saya ke sana? Sia-sia juga gitu loh. Itu aja sih kesaksian saya. Mohon bantu doanya aja. Terima kasih Pak Nano. Kita doakan ya nanti Bapak Ibu sudah sekalian untuk Pak Nano. Dan mungkin Bapak Ibu ada info mungkin ya untuk pekerjaan dan lain-lain di bidang perkapalan ya Pak ya biasanya ya. Menggambar juga bisa. Menggambar juga ya, Anda bisa menginfokan. Bapak-bapak, ibu-ibu ada lagi mungkin yang mau menyambung? Monggo. Ini panjang. Terima kasih atas kesempatannya.
masih menyambung yang tadi, bukti Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan soal ketinggalan ya, bukan soal suami ketinggalan. Ini saya alami kemarin waktu mau ngantar terapi. Biasanya kan berangkat ke rumah sakit itu jam 7:30-8 lah. Pagi. Enggak malam. Terus kemarin itu jam 8 itu belum apa-apa. Ya sih, pikir saya udah saya siapkan di tas semuanya gitu ya. Terus mengeluarkan sepeda motor, sepeda motornya ngadat. Nah, bongkar lagi, pasang busi kan. sudah jadi, kan bensinnya tinggal sedikit, dia mampir ke pom. Biasanya tuh kalau antri panjang saya langsung gas gitu ya, nggak mau antri. Nggak tahu apa itu kok saya ya menggok aja ngantri sampai mau di pertengahan, mau pas gilirannya ngisi itu, saya percaya itu suara Roh Kudus. Buka tasmu gitu kan. Tapi saya kan udah nyiapkan uang di saku, buka tas gitu. Saya buka tas, dompet yang isi STNK, SIM, apa segala macam ketinggalan, belum ke bawah. Terus puji Tuhan ini udah diingatkan saya bilang gitu. Habis ini saya pulang lagi ke rumah gitu. Ya semakin siang lagi ke sana. Terus habis itu ya langsung ke rumah sakit. Ya puji Tuhan semua berjalan lancar, meskipun ya biasa sampai agak sore kemarin. Tapi semua itu karena pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu ada dalam diri saya dan selalu mengingatkan apa yang sering saya lupakan. Seperti kemarin juga pinjam HP-nya Bu Yes, saya taruh aja nggak saya kembalikan. Maaf sih. Saya sekarang sering lupa. Sama. Sudah tidak tanda-tanda lagi Bu. Ya mungkin itu aja pertolongan Tuhan. Kita memang harus peka akan suara Roh Kudus dimanapun berada. Meskipun itu ya secara manusia kayak dilambat-lambat gitu loh. Kayak diskusi ngomong. Tapi memang itu rencana Tuhan, saya percaya. Jadi diingatkan, mungkin kalau nggak bawa itu pas lagi ada cekatan gitu ya ketilang malah. Ya itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih, itu saja. Tuhan. Ya, ya. Terima kasih lain untuk kesaksiannya, bagaimana Tuhan mengingatkan ya lewat berbagai macam cara, termasuk seperti dilambat-lambat, ternyata memang itu waktu Tuhan ya, yang terbaik. Silakan Ibu, Bapak-bapak yang masih mau menyambung. Ya. Terima kasih. Ini sedikit kita sharing aja. Untuk tadi firman Tuhan itu kan mengekspresikan kasih ya. Terutama mungkin dari Bapak Gembala tidak memberikan kata-kata yang kalau gereja tidak menonjolkan atau memberikan pelayanan yang paling bagus kan kayak gitu, tidak membuat pelayanan yang hebat atau yang bagus, cuman bagaimana kita mengekspresikan kasih di dalam gereja itu. Dan memang ternyata untuk berekspresi kasih itu yang memang nggak di gereja saja, dalam kita berorganisasi, dalam kita bertetangga. Memang apalagi saya juga di Sumberan itu toa itu ya kanan kiri depan belakang itu udah terus aja. Apalagi dari Bumi Roso itu sampai kadang 11:30 malam salawatan. Tapi ya saya bersyukur nggak apa-apa Tuhan, saya tidak akan terpengaruh dengan suara itu kayak gitu. Memang
kita semua masih terus belajar untuk mengekspresikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walau kita memang kadang terpancing emosi, tapi kita langsung mengingat aja Tuhan itu lebih besar daripada mungkin perlakuan orang kepada kita. Jadi ya kita sama-sama terus belajar mengekspresikan kasih Tuhan, karena memang kita dalam kehidupan membawa label Kristen kayak gitu. Nggak tahu itu di organisasi, di tetangga, karena itu sudah memang sudah seperti itu, sudah oke, misalnya maaf, oke Mbak Eli ke wong Kristen, nah gitu. Kalau makanya kita tuh disorot memang mungkin, tapi kita juga bersyukur kita terus bersikap baik kepada tetangga-tetangga yang lain iman. Jadi kita semua tetap menjaga nama baik Tuhan. Gitu aja. Nah, terima kasih. Amin. Terima kasih Mbak Eli ya, tentang kehidupan bertetangga gitu, baik, terutama dengan yang berbeda iman dan lain sebagainya. Kita bisa tetap mengasihi dengan cara yang baik. Ada lagi Ibu, Bapak? Tambah sedikit, Oh, boleh gitu. Tobias? Sedikit, banyak boleh. Ini dengan tadi yang juga intinya kasih ya. Memang kita itu benar apa yang dikatakan Pak Eli, itu kita di mana tempat kita itu harus bisa menghidupkan, kita itu milik Kristus. Kita harus mengasihi, nggak harus yang seiman. Ini belum lama juga ya. Saya minggu tanggal berapa? Oh, tanggal 8 itu kan ada saudara yang di Jogja meninggal. Ya itu saya sudah ketemu dengan kakak saya yang dulu kecelakaan yang operasi itu. Kemudian saya itu dapat WA dari istrinya kakak saya itu, katanya kakak saya itu kambuhnya itu pas dia di kebun. Katanya denyut jantungnya itu banter banget, terus pusing sekali, karena kalau kambuh itu kepala pusing banget, nggak kerasa apa-apa. Tapi dia itu masih sempat ngabari orang di rumah sama mama mertuanya, bilang, "Mama, nek aku ada apa-apa, cari aku di kebun," kayak gitu lah. Itulah saya juga deg, karena kakak saya yang satu ini itu dia selalu kontak. Kalau saya meriang atau apa, dia otomatis langsung WA sama saya, "No, kamu nggak sehat ya?" "Iya Pak De." "Kamu gini." "Oh ya." Tapi kalau dia yang sakit kok, saya juga kontak gitu. Kayak kemarin saya juga ke Kutoarjo sebentar nengok ke sana. Dia juga memang kemarin itu merasakan sakit yang agak berat juga kambuhnya. Terus saya itu bilang, "Udahlah Pak De, nggak usah capek-capek. Kenapa harus capek-capek gini." Ya intinya kita itu harus bisa mengasihi, baik itu kepada orang lain, kepada tetangga, maupun terlebih-lebih kepada saudara kita, biar kasih Kristus itu bisa dilihat terpancar ke orang lain. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yuli. Kita mengasihi juga kepada saudara-saudara kita berbeda iman dan lain sebagainya. Kita menunjukkan kasih Kristus. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita doakan pergumulan-pergumulan tadi yang kita sudah saksikan, dan tidak lupa kita juga doakan untuk besok acara PWKI. Ya, Tuhan tolong semuanya. Monggo dari Tuhan. Jadi masa Pak. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa, maha besar, Allah maha dahsyat, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah Abraham dan Ishak dan Israel, Allah yang kami panggil hanya di dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini Tuhan,
kami boleh berada bersama-sama dengan saudara seiman Bapak. Kami boleh mengadakan ibadah HBS pada sore ini Bapak. Ini semua karena kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak juga untuk firman yang telah hamba-Mu sampaikan kepada kami pada sore hari ini Tuhan. Untuk kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Untuk kami lebih mengasihi sesama kami, mengasihi saudara-saudara kami yang seiman maupun lain iman Tuhan. Benar Bapa, biarlah kasih-Mu Tuhan terpancar dalam kehidupan kami Tuhan, seperti Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Engkaulah ya Tuhan Yesus pedoman kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan ya Tuhan kasih yang sebenarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan, lebih heran lagi Tuhan, berkati Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Yesaya Tuhan, Kau pertambahkan hikmat marifat bagi beliau Bapa, saat beliau belajar firman Tuhan, Kau singkapkan Bapa Tuhan dengan segala kekuasaan-Mu Tuhan bagi beliau Tuhan, rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, untuk Kau Tuhan bukakan bagi beliau, dan Tuhan kembalikan kepada kami Tuhan, jemaat-Mu Bapa, untuk dapat mendewasakan kami Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Berkati beliau dalam melayani Engkau beserta Ibu Gembala Tuhan, berikan Tuhan kekuatan bagi beliau, kesabaran bagi beliau Bapa dalam membimbing jemaat-Mu kepada kedewasaan rohani Tuhan. Juga Bapa, kami berdoa bagi Ibu penasehat Bapa pada usia senja beliau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu memberikan kesehatan, kekuatan bagi beliau Bapa dalam mendampingi anak cucu menantu Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Kau selalu melindungi beliau, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur bagi Ibu penasehat Ibu Sihombing kami Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala Bapa yang saat ini masih terus dalam pemulihan bed rest Tuhan. Kami percaya Tuhan, bilur Yesus yang menguatkan rahim maupun janin di dalam tubuh Ibu Gembala kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati nanti Tuhan bulan demi bulan beliau dalam masa kehamilan Tuhan, hingga pada saatnya beliau melahirkan dengan penyertaan-Mu Tuhan, dan Engkau selalu melindunginya Tuhan, dan Engkau sendiri yang membimbing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa gereja kami Tuhan, GPGH Bapa, kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau pulihkan gereja kami Tuhan, Engkau sendiri yang Tuhan mengisi kembali bangku-bangku yang kosong dengan jiwa-jiwa baru Tuhan, dan jiwa-jiwa yang lama Tuhan tidak beribadah. Mungkin mereka Tuhan dalam kemalasan Tuhan, mungkin mereka sakit hati, mungkin mereka kecewa Tuhan kepada Engkau maupun kepada gembala kami maupun kepada saudara seiman kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menilik mereka, Kau sadarkan mereka Tuhan, Kau pulihkan hidup mereka Tuhan, untuk mereka berbalik beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Ajar mereka tidak Tuhan, untuk mereka kembali kepada Engkau, untuk mereka tidak terhilang Tuhan. Kiranya Tuhan mengasihi saudara-saudara kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga menyerahkannya Tuhan untuk acara PWKI besok Tuhan yang ada di gereja GPGH Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, Kau berikan cuaca yang baik. Buat semua panitia yang terlibat Tuhan, Kau berkati. Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan Bapa. Terutama juga berkati pembicara yang akan menyampaikan besok Tuhan untuk acara PWKI Bapa. Juga Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang akan hadir Bapa untuk besok sore Tuhan. Untuk kami bersama-sama berkumpul Tuhan, untuk bersama-sama beribadah Tuhan, sebagai Tuhan wanita-wanita Kristen di Wonosobo ini Tuhan. Untuk kami Tuhan lebih mengasihi Engkau Tuhan, dan kami lebih bersatu di antara wanita-wanita Kristen di Wonosobo ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga menyerahkannya Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini hadir pada sore hari ini Tuhan dalam pergumulan kami masing-masing Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa untuk Pak Nano Bapa. Tuhan kiranya tolong Kau buka jalan bagi pekerjaan bagi Pak Nano Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang masih membutuhkan pekerjaan Tuhan, tolong Engkau sendiri yang menyediakan Tuhan, dan Engkau sendiri yang mempersiapkan pekerjaan bagi mereka Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau tahu dan Engkau menginginkan Bapa untuk saudara-saudara kami terus setia kepada Engkau Tuhan, untuk mendapatkan jawaban-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin di dalam permasalahan pergumulan Bapa, kiranya Tuhan membuka jalan, memberikan kesabaran, kekuatan bagi mereka. Mereka dalam kelemahan Tuhan kuatkan, dalam kesesakan Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Tuhan yang mereka yang sedang sakit Bapa di rumah maupun di rumah sakit, maupun yang sedang di dalam pemulihan kesehatan, maupun mereka yang masih terus dalam terapi Tuhan. Tuhan kami percaya bilur Yesus telah menyembuhkan
Ibu Monding, ibunya Wiwit Tuhan, juga maupun Oma, maupun Agus, maupun Titus, maupun Mbak Tina, maupun Mbak Yulin Bapak, dan semua untuk Pak Handoko juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sempurnakan kesehatan mereka Tuhan, selalu di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Bangsa negara Indonesia di Tuhan juga berkati. Tuhan kiranya berikan hikmat bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan, hikmat dan kekuatan maupun takut akan Tuhan Yesus bagi Bapak Jokowi, Bapak Amin, para menteri stafnya, pemerintah pusat, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah sampai ke RW/RT Tuhan, dan khususnya Bapak Bupati kami Pak Afif dan Pak Albar maupun beserta jajarannya dalam memimpin kota Wonosobo ini Tuhan. Kau memberkati, Kau berikan hikmat bijaksana Tuhan, juga untuk kota untuk Indonesia ini Tuhan, kiranya aman, damai sejahtera, sentosa, gemari Palo Jinawi Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, berkat dari Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh bangsa Indonesia ini, khususnya kota Wonosobo ini Tuhan berkati. Juga untuk pemilu tanggal 14 Februari 2024 Tuhan, tolong pemilihan presiden dan wakil presiden, legislatif pusat hingga tingkat daerah Tuhan, tingkat kabupaten Tuhan, tolong biarlah semua berjalan dengan baik dan lancar, dan siapapun presiden yang terpilih bagi Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pemimpin presiden yang membela umat-Mu, melindungi umat-Mu, menjaga umat-Mu Tuhan, untuk kami umat-Mu tetap bisa dapat beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa, juga kami berdoa Bapa untuk seluruh hamba-hamba-Mu, orang-orang kudus-Mu, para penginjil-penginjil-Mu, guru-guru Alkitab, para misionaris, para pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun beliau melayani Bapa, di perkotaan, di pedesaan, maupun di pelosok-pelosok pedalaman, di lereng gunung, pesisir pantai Tuhan. Engkau yang menjangkau mereka, yang menilik mereka, Kau memberkati mereka, Kau melindungi mereka Tuhan Yesus. Mungkin mereka di dalam pelayan, mereka di dalam kelemahan, dalam tekanan, aniaya Tuhan, maupun di dalam intimidasi Tuhan Yesus, tolong mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan, untuk mereka tetap kuat, tetap teguh Bapa melayani Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati beliau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami menyerahkan ya Tuhan Yesus dalam tangan kasih-Mu Tuhan, setiap pekerjaan untuk gereja GPGH Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan. Juga untuk sebentar nanti ada acara Natal bulan Desember Tuhan, kiranya Tuhan tolong Bapa nanti panitia yang terpilih untuk bekerja dengan baik Tuhan, dan kami percaya juga Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan bagi acara Natal kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar nanti kami akan pulang ke rumah masing-masing Bapa. Tuhan menjaga melindungi kami, juga berkati Tuhan untuk keluarga Bapak Saun beserta ibu dan anak-anak di rumah ini Tuhan. Kau memberkati pekerjaan usaha beliau Tuhan Yesus. Kau memberkati anak-anak beliau juga Bapa. Kau berikan hikmat-Mu bagi Josan maupun Yelima Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga untuk saudara-saudara kami, yang anak-anak kami mungkin yang ada di luar kota Bapa, yang bekerja ya Tuhan, yang masih sekolah Tuhan, Kau yang menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami perahaskan hanya kepada Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami, dan Kau mempelai surga kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah dan memberi Engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Doa ini kami nikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa,